Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara di hari ini? Tentu orang menikmati sehat dan kuat yang Tuhan berikan di hari ini. Karena itu, mari bersama-sama kita memujiakan kebesaran nama Tuhan. Kita mengangkat pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, kami menikmati hari pemberian-Mu di saat ini. Dan oleh karena itu waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, maka kami pun hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu akan membawa kami semakin mengerti, semakin memahami firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, di saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Tema perenungan kita di saat ini adalah mendekatlah kepada Allah. Saudara-saudara, kehidupan yang kita lalui tidak selamanya dalam kondisi yang baik. Terkadang kita menghadapi tantangan, bahaya, ataupun persoalan, sehingga membuat kita menjadi tidak tenang. Namun, di tengah situasi yang tidak menentu, yang perlu kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan saja, sebab Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Dari Tuhan kita dapat mendapatkan semuanya. Kita tidak dapat hidup jauh dari Tuhan. Selain itu, sebagai manusia, hidup kita penuh dengan kelemahan, sehingga kita perlu mendekat dengan Tuhan. Dalam perenungan kita di saat ini, Rasul Yakobus di sini menegur orang Yahudi Kristen karena hawa nafsu sehingga mereka hidup dalam pertengkaran. Dalam ayat yang ke-8, di sini Yakobus memberikan sebuah nasihat kepada mereka untuk makin mendekatlah kepada Tuhan. Karena dengan melakukan itu, Tuhan yang Maha Pengasih pun mendekat kepada umatnya dan menolong mereka dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Makin mereka mendekat kepada Tuhan, sesungguhnya umat akan mengarahkan hati mereka kepada Tuhan dan akan hidup dalam pertobatan. Karena orang yang datang kepada Allah harus melahirkan tangannya.
sehingga mereka pun akan menyucikan hati, yang berarti mereka pun akan hidup dalam ketulusan, akan bertindak berdasarkan tujuan, yaitu lebih ingin menyenangkan Allah daripada menginginkan apa saja yang ada di dunia ini. Makin mendekat kepada Tuhan, di sini juga menunjukkan sikap diri supaya tidak congkak, tetapi akan hidup dalam kerendahan hati. Karena itu Yakobus menegaskan, orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, satu-satunya cara agar kita lepas dari jeratan dan seretannya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menguasai keinginan, sehingga kita pun mampu untuk menentukan pilihan yang berkenan di hatinya. Meskipun pilihan itu tidak mudah, tapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penyertaan agar kita bisa melaluinya dan mendapatkan kemenangan iman. Jika kita dekat dengan Allah, maka Allah juga yang akan dekat dengan kita. Intinya adalah Allah telah memberikan kita kasih karunia-Nya supaya kita menjadi rendah hati, bukan iri hati. Jika kita rindu akan firman Tuhan, bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan setia, maka percayalah bahwa kita pasti menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan pujian dan syukur kepada Tuhan Allah. Karena itu, ingatlah, jangan tinggalkan Yesus untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tinggalkanlah segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mulai hari ini, mari kita buat pilihan. Tunduklah kepada Allah, bersahabatlah dengannya, dan lawanlah iblis, maka kita akan menang terhadap segala godaan hawa nafsu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terus membawa kami supaya akan selalu hidup mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami pun akan selalu merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Maka kami juga terus diingatkan supaya hidup dalam pertobatan yang ada, sehingga membawa kami benar-benar hidup dalam ketulusan hati, hidup untuk menyucikan diri kehidupan kami, sehingga kerendahan hatilah akan terus menjadi motivasi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, di hari ini, hari pemberian yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami semua, pribadi dan keluarga kami. Biarlah segala profesi, segala mata pencarian, usaha, studi kami, semuanya ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Tuhanlah kiranya akan membawa kami terus menikmati sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan kami juga senantiasa membawa dalam doa untuk juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik, dalam pergumulan masalah. Tuhan juga lah yang akan melihat keberadaan kehidupan mereka, sehingga yang sakit semakin dipulihkan, yang dalam pergumulan semakin mendapatkan jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kami akan percaya hidup kami di hari ini semuanya juga akan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami pun boleh meraih segala pemberkatan Tuhan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami semua. Dan inilah ya Tuhan, menjadi sembah syukur kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.